Foto salah satu anak di uang baru pecahan Rp75.000 yang dianggap memakai baju adat Cina viral di media sosial. Budayawan Kalimantan Utara pun angkat bicara. Ia menegaskan bahwa baju anak yang diperdebatkan ini merupakan pakaian adat suku Tidung. Satu dari 9 anak yang fotonya terpampang dalam uang baru pecahan Rp75.000 kini tengah viral. Perbincangan bermula saat salah satu warganet mempertanyakan perihal baju adat salah satu anak yang menurutnya bukan baju adat yang ada di Indonesia. Pertanyaan ini pun mendapat banyak respon dari warganet lainnya. Seorang warganet bahkan mencuit bahwa baju yang dikenakan merupakan baju adat Cina. Hal ini sontak membuat warganet lainnya penasaran dan mencari tahu. Viralnya baju anak dalam uang edisi khusus ini membuat budayawan Kalimantan Utara angkat bicara. Menurutnya, baju yang dikenakan salah satu anak ini merupakan pakaian adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Baju ini biasa dipakai di acara adat dan budaya serta acara pengantin suku Tidung. Nah, di dalam foto di uang itu cuma kelihatan setengah dada ke atas. Yang menjadi perhatian pasti topinya. Nah, topi itu kita sebut jamong. Jamong. Jamong ya adalah apa namanya? Pakaian khusus untuk kepala, biasanya bersifat pakaian kebesaran. Sementara itu, anak yang tengah ramai diperbincangkan ini ternyata adalah murid SDN 041 Tarakan, Kalimantan Utara bernama Muhammad Nizam Ahaya. Ya, Gimana rasanya? senang. Banyak teman-teman yang tanya enggak? Atau karena belum sekolah ya, jadi belum ketemu teman-temannya? Belum. Kalau ada yang mau yang di jalan yang kenalin Izam gimana? Seneng? Seneng. Yang ngajak foto-foto gimana? Sudah ada nggak? Sama, seneng? Ya. 1, 2, 3. Bertepatan dengan peringatan kemerdekaan RI ke-75, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan merilis uang pecahan Rp75.000. Uang baru ini dicetak sebanyak 75 juta lembar dan bisa menjadi koleksi masyarakat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Jodang, iNews melaporkan. Bagaimana cerita lengkap gambar Muhammad Nizam Ahaya dimuat dalam uang Rp75.000 edisi kemerdekaan? Kita akan tanyakan langsung pada Muhammad Nizam alias Ijam. Halo Ijam. Wah, selamat ya, mendadak ini viral karena foto Izam ini sudah banyak yang mengenal lewat uang Rp75.000 nih. Boleh cerita nggak Izam ini ketika pertama kali diajak untuk foto, ini bagaimana ceritanya Izam? Ijam udah ingat, tapi tahun lalu Ijam di foto-foto sama om-om dari Jakarta. Itu aja yang Ijam ingat. Terus bilang tidak, ini fotonya untuk apa Izam? Nggak tahu. Pada saat itu nggak tahu ya, tapi Ijam tahu nggak baju adat yang Ijam pakai pada saat itu dari suku mana sih? Tahu. Dari mana Ijam? Dari suku Tidung. Dari suku Tidung. Ijam ceritain dong gimana respon orang tua Ijam, ayah ibu ketika tahu ternyata foto Ijam terpampang nih di uang Rp75.000. Kaget dan senang. Wah, terus gimana nih, ada tidak teman-teman yang mendadak atau tetangga, saudara yang tiba-tiba pengen foto bareng nih sama Izam karena sekarang sudah terkenal nih Izam? Ada. Wah, banyak ya sekarang ya. Nah, kalau Izam sendiri ini sudah punya uang Rp75.000 itu yang ada foto Izamnya? Belum. Oh, belum punya malah ya? Belum punya, tapi udah sempat lihat Ijam fotonya di uang Rp75.000 ini? Senang. Sudah sempat lihat uang Rp75.000 yang ada foto Izamnya? Iya. Wow, keren sekali ya Izam ya. Nah, ketika memang diajak foto itu tidak dikasih tahu untuk apa gitu fotonya? Iya.
Ijam pada Oh, saat gitu. foto ini hanya Ijam sendiri atau ada teman-teman Ijam yang lain juga yang ikut di foto? Sama ibu. Oh, sama ibu. Dan pada saat itu cuma Ijam aja yang difoto pakai baju adat? Iya, Berapa lama pada saat itu proses pemotretannya Ijam? tengah hari. Setengah hari? Lama dong. Waktu itu pas hari pada saat difoto nggak bisa sekolah dong Ijam? Iya. Baik, Kita juga baik. pengen foto bareng kayaknya ya Lofi sama Iya, Ijam. karena mendadak Sudah ada. viral, begitu ya. Nah, terakhir ini pastinya bangga ya Izam ya, ada foto Izam di uang Rp75.000. Nih nanti kalau semisal diajak foto lagi untuk uang, kira-kira mau lagi nggak? Mau. Pastinya mau ya Izam ya. Oke, terima kasih Izam sudah bercerita kepada kami di iNews Siang. Baik, selanjutnya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini salah satu motif pada kain geringsing dari Desa Bali Kuno termuat dalam uang pecahan Rp75.000. Iya, warga Bali pun berharap hal ini bisa membuat masyarakat Indonesia lebih mengenal kain geringsing yang syarat filosofi ini. Inilah kain geringsing bermotif lubang yang termuat dalam uang baru pecahan Rp75.000. Tenunan tradisional asal desa Tenganan, Pangringsingan, Karangasem, Bali ini syarat filosofi. Kata geringsing berasal dari kata gering dan sing yang artinya tidak sakit. Memuat 3 warna utama yakni merah, hitam, dan putih. Warna ini berasal dari tumbuhan alami hutan desa dan menyimbolkan Dewa Trimurti penguasa alam semesta. Pembuatan kain geringsing memakan waktu lama. Proses pewarnaannya saja memerlukan waktu 3 hingga 4 tahun, sedangkan proses tenunnya memakan waktu 2 hingga 4 tahun. Kain ini wajib digunakan warga desa saat pelaksanaan upacara adat atau agama. Warga Bali pun merasa bangga kain geringsing yang telah dilestarikan selama ratusan tahun ini dimuat pada pecahan uang Rp75.000. Warga berharap hal ini bisa menggugah banyak penenun muda untuk terus menekuni profesi ini. Anak-anak muda semestinya bangkit jiwa semangatnya untuk tetap melestarikan, tetap berkarya yang terbaik untuk desa, untuk nusa dan bangsa. Satu selendang kain tenun geringsing berukuran paling kecil dibanderol dengan harga Rp900.000 hingga Rp2,5 juta. Semakin tua usia kain geringsing, harganya akan tembus hingga puluhan juta rupiah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Aryesta, iNews melaporkan. Pemirsa, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC Studios International Tbk kembali digelar. Di akhir tahun buku 2019, korporasi mampu menunjukkan performa kinerja yang baik dengan mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba bersih perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC Studios International Tbk mencatatkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2019. Tercatat perusahaan berkode emiten MSIN ini mampu membukukan pendapatan sebesar Rp1,78 triliun atau tumbuh 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong dari kontribusi pendapatan digital sebanyak 306% dari Rp44 miliar menjadi Rp108 miliar dan talent management naik 3,2% dari 376 menjadi Rp384 miliar. Untuk perusahaan yang ada di industri media sebagai penyedia konten juga bisa menghasilkan yang terbaik dibandingkan dengan perusahaan yang sama di industri ini. Bisa dicek dengan jumlah produksi kami, dengan tidak hanya jumlah tapi juga program yang diproduksi dengan hasil yang baik. Itu hal positif yang saat ini dilakukan dan sudah terjadi pada MSIN. Dalam RUPS tahunan ini, para pemegang saham juga menyetujui laporan keuangan dan mengesahkan laporan keuangan tahun buku 2019. RUPS juga menerima laporan direksi dan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2019. Tim Liputan iNews melaporkan.
Malam 1 Muharram dalam kalender Islam dan Malam 1 Suro di adat Jawa memiliki tradisi yang kental akan budaya. Seperti apa? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.